Oke, kemarin kan terakhir kita membahas tentang linked list ya. Linked list yang kita aplikasikan ke array bisa, linked list yang kita bisa aplikasikan ke stack juga bisa. Jadi pada dasarnya array maupun stack itu numpang ke linked list. Kita juga membahas tree juga sudah, graph juga sudah. Yang pertama itu malah array ya kita bahas. Nah, sekarang kita kembali ke graph. Tetapi graph yang ini kita perdalam dengan studi kasus. Nah, kita kembali ke graph. Oke, jadi gini teman-teman, kemarin kita sempat mengenal graph ya, di mana di sini ada node, kemudian ada vertex yang hubungan satu dengan yang lain, kan begitu. Nah, sekarang ada kita ke studi kasusnya, alias digunakan untuk apa di kehidupan nyata. Kemarin juga kita bilang ya, ada undirect, nggak ada apa lagi, nggak ada arahnya. Kemudian kita juga mengenal direct, di mana dia punya satu panah. Kalau nggak ada panahnya berarti bisa bola balik atau undirect. Masih undirect itu karena dia tidak bisa tidak hanya satu tapi bisa bola balik. Kalau satu gini ya kita sebut sebagai direct. Direct grab. Nah, di grab ini misalkan vertex 1 node ya ini 2 3 vertex itu yang ini. Ini vertex, yang ini node. Apakah mereka itu saling berkaitan? Kalau memang saling berkaitan berarti ada vertex yang menghubungkan mereka. Tapi kalau tidak ada vertex yang menghubungkan mereka, ya berarti emang nggak ada kaitan. Nah, teman-teman tidak harus loh ya, dan tidak selalu graph itu bentuknya seperti ini. Bisa, misal seperti ini saja. Jadi 1 dan 2 itu saling berpengaruh. 1 dan 3 saling berpengaruh. Tapi 2 dan 3, nah ini kan 2 dan 3 ya, nggak ngapa-ngapain. Ini juga bisa saja. Jadi nggak harus ya. Terus misalkan di sini saya punya 4. 1 dan 4 berpengaruh. 2 dan 4 juga berpengaruh. Tapi 3 tidak. Nah, seperti ini pun juga tidak apa-apa. Jadi menyusun graf itu bukan berdasarkan angkanya atau bagaimana ya. Tapi berdasarkan rule-nya. Nah, rule-nya dari mana kita dapat? Rule-nya kita dapat dari kasus yang ada. Apakah permasalahan satu itu ada hubungannya dengan permasalahan kedua? Dan seterusnya. Kalau memang di keduanya itu tidak ada pengaruhnya, tidak ada nyambungnya di mana kita tidak tahu, ya sudah. Ya ini misalkan 2 dan 3 ya memang tidak ada pengaruhnya, makanya 2 dan 3 nyambung. Justru yang nyambung adalah 1 dan 3. Nah gitu, jadi tidak melulu loh ya graf itu bentuknya kayak gini. Semuanya saling terhubung gini, enggak. Tidak harus. Nah, sekarang kita aplikasikan ke permasalahan. Contoh, kita pakai contoh institusi kesehatan ya. Institusi kesehatan pertama, loket. Nah, berarti ini node pertama. Loket kemudian poli. Loket sama poli saling terjadi masalah atau saling berhubungan. Kalau di loket antri, yang masuk poli juga antri. Demikian juga sebaliknya. Kalau di poli terjadi penumpukan, maka di loket pun juga terjadi penumpukan. Berarti kan antara loket dengan poli ini saling terhubung. Undirect berarti. Keduanya saling mempengaruhi. Terus misal setelah poli, misalkan di sini farmasi. Nah, farmasi hubungannya sama poli. Farmasi nggak punya urusan sama loket, ya sudah. Jadi urusnya hanya poli sama farmasi. Terus misal ada lagi parkir. Nah, di puskesmas kan ada parkiran ya. Ternyata parkiran itu punya koneksi dengan loket. Nah, parkirannya penuh, misalkan loketnya juga ikutan penuh. Misalkan parkir juga ada kaitannya sama poli. Misalkan, soalnya kalau lahan parkirnya tidak ada, atau lahan parkirnya penuh karena orang, maka terjadi juga penumpukan di poli. Dalam artian, di parkiran terjadi penumpukan orang, nggak cukup lahannya, maka di poli pun juga seperti itu terjadi penumpukan orang. Nah ini berarti saling berpengaruh.
Nah, begitu. Ini contohnya kita untuk di bidang kesehatan. Contoh lagi, rekam medik. Rekam medik ada urusan sama dokter. Kalau dok ini ya, andirek ya, jadi bolak-balik. Kalau dokternya itu males nulis rekam medik, ya terjadi masalah di rekam medik. Rekam medik juga gitu. Cara penyusunan rekam medik, cara noto nih rekam medik kan selama ini masih pakai kertas ya, awut-awutan, maka dokternya pun juga akan males. Jadi kedua hal ini saling berpengaruh. Jadi ada masalah, di sini juga ada masalah. Contoh yang lain lagi, misalkan PC atau laptop. Nah, ada urusan juga dengan rekam medik. Rekam mediknya kan kertas, PC atau laptopnya nggak kepake. Tapi selama ini harusnya rekam medik sudah digital. Dokternya juga punya masalah dengan PC laptop. Bisa jadi dokter atau perawatnya asing dengan PC atau laptop. Sehingga penulisan rekam medik secara digital menjadi terhambat. Nah, kan kita ketemu banyak masalah. Jadi, teman-teman, tugasnya untuk hari ini adalah silahkan Anda bentuk kelompok yang isinya 2 hingga 3 orang. Nah, nanti kita membentuk grab ini sampai tujuan terakhir, yaitu terbentuk solusi. Solusinya dari mana? Sekarang tahap 1 dulu. Tahap 1. Jadi struktur datanya seperti ini ya. Kita menggunakan struktur data grab untuk menemukan sebuah solusi. Nah, di pertemuan ini silakan Anda bentuk 2 sampai 3 orang ya nanti. Tahap 1 tugas Anda adalah membuat kayak gini. Ini permasalahan atau kita sebut sebagai entitas masalah. Masalah yang satu ini berpengaruh ke masalah apa? Nah, nanti studi kasusnya yang konsisten ya. Misalkan kelompok 1 studi kasus di Puskesmas X. Ya sudah, sampai akhir nanti studi kasusnya di Puskesmas tersebut. Nah, jadi studi kasus kita adalah di institusi kesehatan. Ya, Puskesmas, rumah sakit, klinik, praktek dokter, praktek apa itu, dokter gigi lah. Pokoknya intinya institusi kesehatan. Jadi silakan tugas Anda adalah mengidentifikasi masalah ya. Nanti di Google GCR juga akan saya lampirkan video ini. Mengidentifikasi masalah seperti ini, kemudian masalah ini dengan masalah yang lain apakah terjadi kaitan? Kalaupun terjadi kaitan, apakah direct atau indirect? Kemudian Anda bentuk grafnya. Anda bentuk grafnya seperti ini. Semakin banyak permasalahan yang Anda temukan, semakin baik. Ini kan cuma contoh aja ya, loket, poli, farmasi. Nah, Anda saya rasa akan lebih banyak menemui hal lain di lapangan nanti. Ini contoh cuma rekam medik sama dokter. Ini belum ada perawat, belum ada bidan, nah kan nanti bisa jauh lebih kompleks lagi. Makanya pesan saya, semakin banyak entitas masalah ini ya, yang kita sebut sebagai node nanti, semakin baik. Temukan masalah sebanyak-banyaknya. Ingat ya, di tahapan 1 ini tugas kita adalah menemukan masalah. Apa aja masalahnya kita gathering terus kita bentuk graf seperti ini. Apakah satu dengan yang lain sudah berpengaruh atau tidak? Solusinya gimana nanti? Butuh tahapan-tahapan yang lain. Tahapan 1 kita belum berpikir solusi. Tahapan berikutnya ada solusi, ada skala prioritas, macam-macam ya teman-teman. Tugas Anda sekarang di tahapan 1 adalah mengidentifikasi masalah atau permasalahan yang ada, yang Anda temui. Silakan lakukan pengamatan ke instansi kesehatan. Saya rasa 2 atau 3 orang ini sudah cukup. Kemudian besok di program berikutnya berarti masing-masing kelompok ini presentasi. Presentasinya cepat aja, flash presentation aja ya. Biasanya cukup 5 menit sudah cukup untuk flash presentation. Nah, apa yang Anda kumpulkan di GCR nanti, silakan nanti di GCR dicek secara mandiri. Sebelum presentasi tentu ada berkas-berkas tertentu yang Anda kumpulkan. Nah, begitu. Jadi untuk tugasnya seperti ini, silakan bentuk 2 sampai 3 orang ya per kelompok ya. Nanti satu kelas jadi berapa kelompok, wah nanti tergantung lah, nggak apa-apa berapapun kelompoknya. Sehingga minggu depan kita sudah bisa presentasi.
Ada pertanyaan sampai sini silakan. Kalau pondok pesantren